hari ini aku udah ada janjian sama owner dari Pumpkin Nail Art, yaitu bisnis anak muda yang lagi ramai banget digeluti. Lantas apa bedanya Pumpkin Nail Art dengan usaha-usaha sejenis lainnya? Pastikan kalian tonton videonya karena bakalan banyak pembelajaran yang bisa kalian ikuti dari episode kali ini. Tingginya tingkat permintaan pelanggan terhadap seni menghias kuku atau lebih dikenal dengan nail art membuat bisnis ini banyak digandrungi oleh anak muda. Hal inilah yang dirasakan oleh Tiara Marpaung, gadis cantik asal Kota Rantau Prapat. Pumpkin Nail Art adalah bisnis yang sudah ia jalankan selama 3 tahun terakhir. Nah, Tribuners, kali ini Pumpkin Nail Art meluncurkan produk terbaru mereka, yaitu Press On Nails. Press On Nails adalah kuku palsu yang bisa ditempel sendiri tanpa perlu datang ke salon kuku. Dan yang paling penting, bisa dikirim ke seluruh Indonesia loh. Untung banget kan bagi Tribuners yang nggak sempat atau nggak punya waktu buat nail art. Untuk proses pembuatan Press On Nails memakan waktu 1-2 hari dengan waktu maksimal pemesanan H-2 dari tanggal pengiriman. Press On Nails buatan Pumpkin Nail Art dijual mulai dari harga 100 ribuan aja tergantung desain yang diminta oleh pemesan. Untungnya lagi, Press On Nails ini bisa dipakai berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Dengan usaha ini, Pumpkin Nail Art berhasil memperoleh omset 2-4 juta rupiah per bulannya. Oke Tribuners, jadi aku di sini bakal ngaplikasiin bubuk Chrome Aurora di Press On Nails aku. Oke. Ternyata buatnya itu gampang-gampang susah, nggak segampang yang aku pikir. Yuk, sama-sama kita simak wawancara dengan owner Pumpkin Nail Art berikut ini. Baiklah Tribuners, saat ini aku sudah bersama dengan Tiara, yaitu pemilik dari Pumpkin Nail Art. Kita langsung tanya-tanya aja yuk mengenai bisnis yang dijalankan oleh Kak Tiara. Halo Kak Tiara, apa kabar? Halo. Apa kabar Kak? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, Kakak udah berapa lama sih menjalankan bisnis dari Pumpkin Nail Art? Kurang lebih tuh udah ada 3 tahun ya Kak. 3 tahun? Iya. Itu kenapa Kakak memilih untuk akhirnya mengusahakan bisnis ini? Awalnya sih karena hobi ya, karena suka kutek-kutek juga gitu. Karena hobi, terus teman-teman juga lihat dan pingin gitu ya saya buat. Ternyata banyak yang tertarik, banyak yang pingin cantik kukunya. Lambat laun ya saya jadinya nekunin. Oh, berarti awalnya itu dari membuat kuku teman kah atau sendiri? Kuku sendiri dulu, baru teman-teman lihat, iya aku pingin kayak gini deh, katanya kayak gitu. Terus aku, oh boleh dengan senang hati. Jadi mereka tuh sebagai bahan contohnya aku gitu. Ya mereka ya dengan senang hatinya aku jadiin bahan percontohan dan itu hasilnya lumayan bagus kata mereka. Ya jadilah. Nah, itu awal 3 tahun ya, berarti itu kira-kira di tahun 2021. Iya benar. Nah, itu kan lagi masa peralihan COVID. Iya, nah, itu benar-benar. ada berkaitan nggak Kak ini dengan mungkin Kakak waktu pandemi bosan? Sebenarnya sih iya ya, karena waktu pas pandemi juga aku sama saudara perempuanku yang paling musuh itu di salon punya kakak gitu, dia suka banget itu kutek-kutekan, kita kutek-kutekan ya bosan gitu. Kami belilah peralatannya makin banyak buat jadilah gitu. Karena bosan juga ya kan di rumah, apa ya, udah kuliah online waktu itu ya kan. Oh, pada saat itu masih kuliah? Iya, kuliah online, tapi kita harus cari kegiatan yang lain ini gitu. Terakhir ya udah kita buat deh. Nah, awalnya Kakak mendirikan Pumpkin ini apakah itu desainnya sendiri atau ngelihat dari orang lain atau terinspirasi mungkin dari aplikasi-aplikasi lain? Pertama sih karena baru-baru belajar mungkin kita niru-niru dulu ya. Oke. Niru-niru dulu, tengok-tengok dulu. Cobalah buat kayak gini warnanya cantik nih gitu kan, kita tiru. Tapi makin lama kita buat kreasi sendiri gitu. Jadi makin banyak kreativitas yang kita dapat dari teman-teman aplikasi, dari sosmed ya kan, terutama Instagram, Pinterest itu banyak banget yang nail artan. Nah dari situ makin lambat laun, ada tren kayak gini nih gitu. Lah kita buat, kita coba aplikasikan ke tangan kita.
Nah, seperti yang kakak kasih tahu tadi sama aku ya, Tribuners di belakang panggung, katanya Pumpkin Nail Art ini udah ada produk baru ya? Iya benar. Ini press on nails. Iya, Ini tuh press on apa? nails. Press on nails ini kayak kita tuh kuku yang bisa langsung kita tempel sendiri tanpa datang ke tukang nail artnya. Jadi kita bisa pesan custom dulu, nanti aku buatin, aku ukurnya tuh bisa dari ini sih, ada nanti kiat-kiatnya gimana cara ngukur kuku jari kita sendiri, nanti baru aku buatkan sesuai permintaan customernya, baru kita kirim. Gitu. Itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia? Bisa. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Terus kalau begitu, bagaimana nih dengan bisnis kakak yang biasanya kan langsung ke kuku customer? Iya. Nah, itu bagaimana kak? Awalnya gini, ceritanya tuh kayak ada customer yang nggak bisa, nggak punya waktu untuk nail art. Kan nail art itu bisa menghabiskan waktu sekitar 2-3 jam. Nah, dia orangnya sibuk, nggak dapat waktunya. Aku punya ini deh, jadinya kayak, oh iya ya, kan banyak-banyak ini yang di sosial media juga kayak buat kuku palsu gitu. Kalau bisa dibilang tuh kuku palsu sebenarnya, cuman gaya-gayaan press on nails. Jadi ya biar jadi, tapi ini buatnya ini di custom dulu, atau nanti mungkin ada juga yang aku buat dan mereka suka, mungkin bisa beli dari Pumpkin. Nah, jadi itu awalnya mereka sibuk nggak bisa, jadi aku kayak putar cara, oh ya sini aku ukur aja kak, tangannya, jarinya, kuku jarinya tuh kayak mana. Udah, terus kakak mau buatnya desain seperti apa. Nanti proses pembuatannya sekitar 1-2 hari ya kak. Gitu. Pemesanannya berarti maksimal Hamin berapa? Hamin 2. Hamin 2 ya. Nah, untuk membuat press on nail sendiri butuh memakan waktu berapa lama kak? Itu tergantung desain yang mau kita buat ya kak. Jadi kalau misalnya desainnya tuh di kategori hard, itu kita agak makan waktu sekitar 3-4 jam gitu. Kalau yang mudah? Ya bisa lah, sekitar 1 jaman gitu. 1 jaman sudah bisa, wah Iya. luar biasa. Nah, sejauh ini kak, pembeli kita udah dari mana aja untuk press on nails? Kalau press on nails itu kebanyakan ya masih daerah Medan yang udah kenal Pumpkin, cuman nggak punya banyak waktu gitu. Jadi mereka kalau mau nikah, mau wedding, mau acara-acara yang nggak bisa lama-lama gitu buat nailnya, ya kita udah buat ini. Selama menjalankan bisnis nail art, apa sih suka duka yang kakak rasakan? Aduh, sukanya tuh ya kalau bisa ditanya, jumpa customer yang baik-baik, royal. Apalagi kalau misalnya home service ya, aku home service itu, di treat makan minum paling enak banget. Habis itu kalau dukanya ya, kita ngikutin mood customernya gitu, yang tiba-tiba kak cancel gitu. Itu langsung kayak rusak lah ini semua. Ya, udah jadwal yang aku udah susun. Satu hari itu kakak bisa melakukan berapa servis nih kepada pelanggan? Kalau misalnya untuk saat ini sih ada udah 4-5, karena aku sendiri gitu, belum ada ini. 4-5 orang. Iya, benar. Nah, yang paling susah itu kakak pernah desain apa? Desain apa ya? Pernah desainnya itu dia udah ngelukis gitu, kanan kiri beda tema, langsung di kuku asli, maunya itu painting langsung gitu, nggak ada stiker-stikeran, nggak ada aksesoris. Ada. Itu susah kali. Anime pula, bukan anime sih, dia kayak nuansa tema anime gitu, tapi bukan animenya yang dibuat gitu, kayak lambang-lambangnya kayak gitu. Nah, kalau customer kakak ini sebagian besar perempuan kah atau laki-laki atau sama aja? Lebih banyak tuh sebenarnya perempuan, cuman akhir-akhir ini karena udah tren mungkinnya laki-laki bisa aja nail art gitu ya kan. Main banyak. Ada juga laki-laki? Ada, banyak juga. Nah, pelayanan apa aja yang kakak berikan bagi para pelanggan? Apakah hanya nail art atau ada mungkin yang mengatasi campengan gitu? Untuk khusus aku ya, itu kalau tergantung ini sih, aku lebih ngasih kayak gimana buat kuku kakak itu bersih, cantik, itulah ya namanya manicure.
Tapi kalau misalnya pedicure gitu, aku belum. Cuman kalau ada customerku yang minta, aku bakalan. Pedicure itu untuk kaki ya? Iya, bakalan. Misal kak, aku tolong dong kak, kakiku ada kayak gini. Kakak bisa bantu, tolong nggak ini? Nah, aku bisa. Nah, Jadi sesuai permintaan aja. dengan kakak bisa melayani 4-5 customer. Nah, omset kakak per bulan berapa? Boleh nggak di-spill ke Aduh, boleh jujur atau bohong ini? Kalau omset sih ya sekitar 2-4 gitu lah. Oke, jadi lumayan juga ya sebenarnya untuk Lumayan. menjalankan bisnis ini, apalagi di usia kakak umur berapa kak? Umur 23. 23 tahun, masih sudah sangat tua. muda. Tuanya. Berarti kakak sejauh ini fokus di Pumpkin Nail Art, nggak ada kerjaan lain gitu? Kalau dulu ada kerjaan lain, cuman mutuskan untuk resign, kayaknya fokus ke sini aja lah ya. Ya, resign demi Pumpkin Nail Art. Iya, Pumpkin Nail Art. Jadi kayak mikir, udahlah ini aja gitu. Kayaknya ini, apalagi kita ini kan di ibu kota gitu kan. Orang itu pasti, ya itulah, butuh ini, apa namanya, kayak butuh cantik itu. Cukup keren. Nah, apa nih harapan kakak untuk Pumpkin ke depannya? Semoga Pumpkin ini menjadi apa ya, tempat yang buat perempuan makin percaya diri. Itu aja sih. Singkat, jelas, percaya diri. Iya, karena ada perempuan yang kayak kemarin ya, dia ini pianis kan. Dia nggak pede tuh karena kukunya pendek gitu. Terus kita bantu kukunya jadi cantik lagi, dan dia main pianonya jadi lebih Elegan. pede gitu. Oke. Terima kasih Kak Tiara. Sama-sama Kak Joy. Semoga ya dengan bisnis Pumpkin Nail Art ini bisa semakin melejit, Amin. menjadi berkat buat Kak Tiara. Amin. Bye Tribuners. Bye.